Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramanda Alfandi, merupakan mahasiswa program studi Tadris IPA Institut Agama Islam Negeri Kendari. Dan di video kali ini saya akan membahas secara singkat materi mengenai anatomi fisiologi hewan, yang mana materi tersebut meliputi 1. Sistem integumen pada hewan, 2. Sistem endokrin pada hewan, 3. Sistem peredaran darah pada hewan, 4. Sistem ekspresi pada hewan, dan yang kelima, sistem reproduksi pada hewan. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Baiklah, di pembahasan awal kita akan membahas materi mengenai sistem integumen pada hewan vertebrata. Kata integumen sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang artinya penutup. Sistem integumen diartikan sebagai sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya yang berupa keringat atau lendir. Lalu, bagaimana sih perbandingan sistem integumen pada beberapa hewan vertebrata? Langsung saja, yang pertama adalah ikan. Sistem integumen pada ikan terdiri atas kulit. Kulit terdiri dari epidermis dan juga dermis. Epidermis merupakan lapisan luar dari kulit. Kulit pada bagian epidermis ini selalu basah yang disebabkan oleh lendir yang dihasilkan suatu sel kelenjar di bagian dalam epidermis. Yang kedua adalah dermis. Lapisan kulit dalam atau dermis akan lebih tebal dari lapisan kulit luar. Dermis mengandung pembuluh darah, saraf, dan jaringan pengikat. Lapisan ini juga berperan dalam proses pembentukan sisik pada ikan yang bersisik. Lalu, bagaimana sih bentuk-bentuk sisik dari ikan? Sisik yang pertama adalah sisik pelakoid. Sisik ini terbentuk seperti pada gigi manusia, di mana bagian ektodermalnya memiliki lapisan inel yang disebut sebagai vitrodentin, dan lapisan dalamnya disebut dentin yang berisi pembuluh dentinal. Sisik yang kedua adalah sisik ctenoid. Sisik ini berbentuk pipih, tipis dan transparan, tidak mengandung dentin atau enamel, serta pada bagian posterior terdapat semaam duri-duri kecil atau keteni. Sisik yang ketiga adalah sisik skeloid. Bentuk sisik ini lebih bulat dan tidak mengandung dentin atau enamel. Dan bentuk sisik yang keempat adalah sisik ganoid. Sisik ini terletak pada lapisan sisik yang dibentuk dari substansi garam anorganik yang lebih keras. Kemudian, sistem integumen ikan selanjutnya adalah kelenjar beracun. Kelenjar beracun merupakan lapisan luar dari kulit. Kulit pada bagian epidermis ini selalu basah yang disebabkan oleh lendir yang dihasilkan suatu sel kelenjar di bagian dalam epidermis. Selanjutnya, sistem integumen pada ikan yaitu warna. Warna ikan ini terbentuk dikarenakan oleh semakrom karena konfigurasi fisik, dan juga biokrom atau pigmen pembawa warna. Integumen pada ikan yang terakhir adalah organ cahaya, di mana cahaya yang dikeluarkan oleh jasad hidup dinamakan bioluminescence. Terdapat dua sumber cahaya yang dikeluarkan oleh ikan, dan keduanya terdapat pada kulit. Selanjutnya, sistem integumen pada hewan vertebrata amfibi, yaitu terdiri dari epidermis. Pada epidermis sebelah bawah merupakan lapisan sel germ yang selalu menghasilkan lapisan jangkat yang setiap waktu bisa terkelupas. Kemudian ada dermis. Pada dermis terdapat jaringan ikat. Di sebelah luar jaringan tersebut terdapat jaringan seperti karet busa yang mengandung banyak kelenjar dan pigmen. Bagian sebelah dalam dari dermis terdapat jaringan-jaringan padat berupa jaringan ikat. Selanjutnya, di sebelah bawah jaringan dermis terdapat saraf dan pembuluh darah. Pada kulit amfibi terdapat kelenjar kulit yang terbagi atas dua macam, yaitu glandulae mucosa atau kelenjar lendir dan glandulae toxicon atau kelenjar racun. Perlu diketahui bahwa banyak spesies yang juga dikenal untuk mengubah warna kulit mereka, dan ini benar-benar di bawah kendali kelenjar pituitari. Warna yang sangat terang biasanya menunjukkan bahwa kulit dari katak tersebut syarat dengan kelenjar racun. Kemudian, selanjutnya adalah sistem integumen pada vertebrata reptil. Integumen pada reptilia umumnya juga tidak mengandung kelenjar keringat. Lapisan terluar dari integumen yang menanduk tidak mengandung sel-sel saraf dan pembuluh darah. Bagian ini mati.
dan lama akan mengelupas. Permukaan lapisan epidermal mengalami keratinisasi. Lapisan ini akan ikut hilang apabila hewan berganti kulit. Ular, sebagaimana reptil lainnya, memiliki sisik-sisik yang menutupi kulitnya. Tubuh ular tertutupi seluruhnya oleh sisik-sisik yang memiliki beraneka bentuk dan ukuran tersebut. Selanjutnya, sistem integumen vertebrata pada Aves. Pada tubuh Aves dibungkus oleh kulit yang seolah-olah tak melekat pada otot. Dari kulit akan muncul bulu, yang merupakan hasil pertumbuhan epidermis menjadi bentuk ringan, fleksibel, dan sebagai pembungkus tubuh sangat resisten. Secara embriologis, buluh Aves bermula dari papil dermal yang selanjutnya mencuat menutupi epidermis. Dasar bulu itu melekuk ke dalam pada tepinya sehingga terbentuk folikulus yang merupakan lubang buluh pada kulit. Berdasarkan susunan anatomis bulu dibagi menjadi 3 macam, yakni plumae, plumalae, dan filoplumae. Dan sistem integumen vertebrata yang terakhir adalah mamalia. Sistem integumen pada mamalia terdiri dari epidermis. Sel epidermis membatasi folikel rambut dan di atas epidermis terdapat garis lekukan yang berjalan sesuai dengan papil dermis di bawahnya. Epidermis terdiri atas 5 lapisan, dari lapisan yang paling atas sampai yang terdalam. Adapun lapisan tersebut ialah stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum germinativum. Kemudian, integumen pada mamalia selanjutnya yaitu dermis. Pada lapisan dermis terdapat pembuluh darah, pembuluh limfa, folikel rambut, kelenjar keringat, syaraf, dan sel fibroblast. Fibroblast ini berfungsi menghasilkan kolagen yang sangat penting perannya terhadap kekenyalan dan elastisitas kulit. Selain itu, pada lapisan ini juga terdapat reseptor yang berfungsi untuk merasakan nyeri. Dan integumen terakhir pada mamalia adalah hipodermis. Hipodermis merupakan bagian terdalam dari kulit yang terdiri dari banyak sel lemak sehingga berfungsi sebagai bantalan terhadap cedera dan membantu dalam mempertahankan panas tubuh. Adapun derivat kulit pada mamalia yaitu yang pertama rambut, yang kedua kuku, dan yang ketiga kelenjar pada kulit. Baiklah, selanjutnya kita beralih pada pembahasan materi kedua mengenai sistem saraf. Apa sih yang dimaksud dengan sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter, organ atau jaringan tubuh, serta homeostatis berbagai proses fisiologis tubuh. Kemudian, bagian-bagian dari sel saraf. Yang pertama adalah badan sel. Badan sel saraf merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf, di mana badan sel ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Kemudian yang kedua adalah dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dan bagian sel saraf yang ketiga adalah akson. Akson disebut neurit. Neurit adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan perjuluran sitoplasma badan sel. Selanjutnya, apabila membahas mengenai sistem saraf atau sel saraf, biasanya kita mendengar kata impuls. Apa sih impuls itu? Impuls adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Impuls dapat juga dikatakan sebagai serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Lalu, fungsi daripada sistem saraf. Fungsi yang pertama, untuk mengetahui kejadian atau perubahan yang terjadi di sekitar kita, dilakukan melalui alat indera. Fungsi yang kedua, mengendalikan tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh kita. Dan yang ketiga, yaitu mengendalikan kerja organ-organ tubuh. Lalu, klasifikasi sistem saraf. Sistem saraf dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan fungsi dan juga berdasarkan struktur. Klasifikasi sistem saraf berdasarkan fungsi terdiri dari neuron sensorik atau eferen. Neuron sensorik adalah sel saraf yang memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls dari alat indera menuju ke otak. Klasifikasi sistem saraf berdasarkan fungsi selanjutnya yaitu neuron motorik.
Neuron motorik memiliki fungsi untuk membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor, otot atau kelenjar dalam tubuh. Dan klasifikasi sistem saraf berdasarkan fungsi neuron interneuron adalah penghubung yang paling terdapat di sumsum tulang belakang. Interneuron juga berfungsi menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah pengklasifikasian sistem saraf berdasarkan struktur. Yang pertama adalah saraf unipolar, di mana saraf unipolar merupakan neuron bipolar yang hanya memiliki satu juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya mengalami fusi. Yang kedua adalah neuron bipolar. Neuron bipolar adalah neuron yang memiliki dua tonjolan keluar dari badan sel, satu sebagai dendrit dan yang satunya sebagai akson. Dan yang ketiga adalah neuron multipolar. Neuron multipolar adalah sel saraf atau neuron yang mempunyai beberapa dendrit tetapi hanya memiliki satu akson. Lalu, bagaimana sih mekanisme pengantar impuls? Impuls dapat diantarkan melalui beberapa cara, di antaranya melalui sel saraf dan sinapsis. Melalui sinapsis, di mana mekanisme pengantaran impuls pada hal ini adalah dengan perambatan pada titik temu terminal akson satu neuron dengan neuron yang lainnya. Impuls melalui sinapsis berjalan satu arah, di mana perambatan impuls ini merupakan kelanjutan hantaran impuls dari sel saraf yang kemudian akan berpindah ke neuron yang lainnya. Selanjutnya adalah pembahasan materi mengenai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh atau bagian dari homeostatis. Perlu diketahui bahwa ada dua jenis sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Kemudian, alat-alat peredaran darah yang pertama adalah jantung, di mana jantung merupakan salah satu organ penting dan berfungsi memompa darah. Jadi jantung di sini berfungsi sebagai pompa, di mana dalam memompa darah, jantung di sini memompanya ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen serta zat untuk kepentingan sel tubuh. Kemudian otot jantung bekerja secara otomatis dengan berkontraksi dan relaksasi. Kemudian cara kerja jantung. Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan terisi darah. Selanjutnya, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung. Kedua serambi mengendur dan berkontraksi secara bersamaan, dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Kemudian, alat peredaran darah selanjutnya yaitu pembuluh nadi. Pembuluh nadi atau arteri pulmonalis merupakan pembuluh nadi yang mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida dari ventrikel kanan ke paru-paru, di mana pembuluh nadi atau arteri ini adalah pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung. Pembuluh nadi terdiri atas endotelium, membran basal, jaringan elastis, jaringan otot polos, jaringan elastis, dan jaringan konektif. Dan alat peredaran darah yang ketiga adalah pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh balik merupakan jalan darah kotor kembali ke jantung dengan membawa karbon dioksida yang dikumpulkan dari sel-sel tubuh. Sel darah merah yang berada di dalam pembuluh balik akan mengalir ke jantung. Dari jantung, darah kotor menuju paru-paru, di mana pembuluh darah balik ini terdiri atas katup, kemudian endotelium, membran basal, jaringan otot polos, serta jaringan konektif. Selanjutnya, sistem sirkulasi pada hewan amfibi. Peredaran darah katak termaksud peredaran darah ganda. Dalam satu kali peredarannya, darah melewati jantung 2 kali. Darah yang kaya oksigen dari paru-paru dan kulit masuk ke atrium kiri. Darah yang miskin oksigen masuk ke atrium kanan dengan perantaraan sinus venosus. Dari atrium darah masuk ke ventrikel sehingga terjadi percampuran darah yang kaya oksigen dan darah yang miskin oksigen. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah pada reptil. Peredaran darah reptil merupakan peredaran darah ganda. Pada buaya, sekat ventrikel terdapat suatu lubang yang disebut foramen Panizzae yang memungkinkan pemberian oksigen ke alat pencernaan dan untuk keseimbangan tekanan dalam jantung sewaktu menyelam.
Kemudian, sistem sirkulasi yang terakhir adalah pada hewan mamalia. Sirkulasi darah dalam tubuh mamalia adalah tertutup dengan melalui pembuluh-pembuluh darah dengan cor sebagai pusatnya. Darah terdiri atas plasma darah dan butir darah yang merupakan sel darah merah, sel darah putih, dan kiping darah. Kor dibungkus oleh perikardium yang terdiri atas dua lembaran yang lamina panistalis sebelah luar dan lamina visceralis yang menempel pada dinding kor itu sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah sistem ekskresi ginjal. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah terakumulasi dalam tubuh agar kesetimbangan tubuh tetap terjaga. Sistem ekskresi merupakan hal yang pokok dalam homeostatis karena sistem ekskresi tersebut membuang limbah metabolisme dan merespon terhadap ketidakseimbangan cairan tubuh dengan cara mengekskresikan ion-ion tertentu sesuai kebutuhan. Sebagian besar sistem ekskresi menghasilkan urin dengan cara menyaring filtrat yang diperoleh dari cairan tubuh. Kemudian terdapat beberapa istilah yang erat kaitannya dengan ekskresi. Yang pertama adalah defekasi, di mana defekasi adalah proses pengeluaran sisa pencernaan makanan yang disebut feses. Zat yang dikeluarkan belum pernah mengalami metabolisme di dalam jaringan. Zat yang dikeluarkan meliputi zat yang tidak diserap usus, sel epitel, usus yang rusak, dan mikroba usus. Kemudian istilah yang kedua adalah ekskresi, yaitu pengeluaran zat sampah sisa metabolisme yang tidak berguna lagi oleh tubuh. Sekresi yaitu pengeluaran getah oleh kelenjar pencernaan ke dalam saluran pencernaan. Getah yang dikeluarkan masih berguna bagi tubuh dan umumnya mengandung enzim. Dan istilah yang ketiga adalah eliminasi. Eliminasi adalah proses pengeluaran zat dari rongga tubuh, baik dari rongga yang kecil yaitu saluran air mata maupun dari rongga yang besar atau usus. Lalu bagaimana sih sistem ekskresi pada hewan? Nah, salah satunya di sini adalah sistem ekskresi pada hewan kelas Physes. Sistem ekskresi pada ikan seperti pada vertebrata lain yang mempunyai banyak fungsi seperti untuk regulasi kadar air tubuh, menjaga keseimbangan garam, dan mengeliminasi sisa nitrogen hasil dari metabolisme protein. Alat pengeluaran daripada ikan ini yang pertama, insang untuk mengeluarkan CO2 dan juga H2O. Yang kedua adalah kulit, di mana kelenjar kulitnya mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan gerak di dalam air. Dan yang ketiga adalah sepasang ginjal, yang mana sebagian besar mengeluarkan urin. Dan pembahasan materi terakhir pada video kali ini yaitu sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Secara umum, reproduksi pada hewan dibagi menjadi dua, yakni reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Kemudian, bagaimana sih mekanisme reproduksi pada hewan? Reproduksi pada hewan dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual dapat berlangsung dengan cara pembelahan, fragmentasi, atau bertunas. Reproduksi dengan pembelahan sel antara lain terjadi pada protozoa dan amoeba. Apabila proses pembelahan menghasilkan sel anakan yang sama besarnya, proses tersebut dinamakan pembelahan biner. Pembelahan biner merupakan proses yang melibatkan pembelahan kromosom secara mitosis, sehingga menghasilkan dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan kromosom induknya. Dalam reproduksi sendiri, biasa kita mengenal kata spermatogenesis dan oogenesis, di mana spermatogenesis di sini adalah proses pembentukan sperma atau gamet jantan yang terjadi dalam testis. Selama proses spermatogenesis, spermatogonia akan berkembang biak dengan cara membelah menghasilkan spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan akhirnya spermatid. Untuk oogenesis sendiri diartikan sebagai proses pembentukan gamet betina atau ovum yang terjadi dalam ovarium. Proses ini ditandai dengan adanya perubahan oogonium menjadi oosit atau calon ovum yang akan mengalami permasakan sehingga menjadi ovum yang siap dibuahi.
Lalu, bagaimana sih sistem reproduksi pada hewan? Reproduksi seksual pada vertebrata diawali dengan perkawinan yang diikuti dengan terjadinya fertilisasi. Fertilisasi tersebut kemudian menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara eksternal atau secara internal. Fertilisasi eksternal merupakan penyatuan sperma dan ovum di luar tubuh hewan betina, yakni berlangsung dalam suatu media cair. Fertilisasi internal merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah fertilisasi internal, ada 3 cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunan dalam suatu organisme. Yang pertama, ovipar, yaitu bertelur. Yang kedua, vivipar atau beranak. Dan yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan beranak. Kemudian, bagaimana sih reproduksi dari beberapa hewan vertebrata? Langsung saja, yang pertama adalah reproduksi amfibi. Kelompok amfibi misalnya katak merupakan jenis hewan ovipar. Katak jantan dan katak betina tidak memiliki alat kelamin luar. Pembuahan katak terjadi di luar tubuh. Pada saat kawin, katak jantan dan katak betina akan melakukan amplexus, yaitu katak jantan akan menempel pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Kemudian katak betina akan mengeluarkan ovum ke dalam air. Setiap ovum yang dikeluarkan diseliputi oleh selaput telur membran vitelin. Selanjutnya adalah reproduksi pada vertebrata reptil. Kelompok reptil seperti kadal, ular, dan kura-kura merupakan hewan-hewan yang fertilisasinya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Umumnya reptil bersifat ovipar, namun ada juga reptil yang bersifat ovovivipar seperti ular garter dan juga kadal. Telur ular garter atau kadal akan menetas di dalam tubuh induk betinanya, namun makanannya diperoleh dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Reptil betina menghasilkan ovum di dalam ovarium. Selanjutnya adalah sistem reproduksi pada aves. Burung berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Pada umumnya telur akan diarami hingga pada menetas. Embrio di dalam telur memerlukan suhu yang tertentu untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Alat kelamin pada burung jantan terdiri dari sepasang testis. Sperma yang akan dihasilkan testis akan menuju vas deferens dan kloaka. Pada fertilisasi pada burung akan terjadi di daerah ujung ovidum yang ditandai dengan masuknya sel sperma ke dalam ovidum, dan ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Kemudian reproduksi pada mamalia. Mamalia pada umumnya berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar, kecuali platypus yang berkembang biak dengan cara bertelur atau vivipar. Proses peleburan sel sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh induk betinanya atau fertilisasi internal. Hasil pertumbuhan sel telur oleh sperma tersebut kemudian membentuk zigot. Mamalia adalah hewan vertebrata yang memiliki kelenjar susu atau glandula mammae. Mamalia termaksud dalam hewan berdarah panas sehingga suhu tubuhnya lebih stabil. Kemudian adalah reproduksi hewan invertebrata. Reproduksi aseksual invertebrata yaitu fragmentasi, membelah diri, pembentukan tunas, hingga sporulasi.